Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita jumpa kembali pada pembelajaran kali ini. Anak-anak, sebagaimana biasa ya, kalian yang perlu dipersiapkan sebelum belajar, yang pertama tentu badannya harus bersih. Supaya bersih maka harus mandi. Nah, apakah kalian sudah mandi anak-anak? Kalau belum mandi, nah silakan mandi dulu ya. Mandi yang bersih agar nanti badannya bersih dan sehat. Kalau sudah mandi, Nana, jangan lupa berpakaian yang rapi karena kalian akan belajar kali ini. Meskipun di rumah, tapi kalian tetap belajar dan tentu tetap semangat belajarnya ya. Dan anak-anak, nah ini yang juga tidak kalah pentingnya. Sudah mandi bersih, badannya wangi dan sehat, berpakaian rapi. Nah, yang terakhir supaya lebih lengkap lagi persiapan belajarnya. Nah, kalau belum makan, makan dulu ya. Atau kalau belum sarapan, silakan sarapan dulu ya. Makan makanan yang bergizi tentunya. Ya. Baik anak-anak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita nanti menjadi pembelajaran yang bermakna. Ya, mari kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi sebagai awal pembelajaran semakin menambah semangat kalian dalam belajar dan semakin lancar pembelajaran kalian pada pagi hari ini. Mari kita mulai pembelajarannya. Kalian buka buku tema 5 subtema 1. Ini di halaman 1. Yang kita pelajari anak-anak sekarang tema 1 yaitu tentang keadaan cuaca. Pada pembelajaran kali ini di pembelajaran 1 ini nanti ada 3 mata pembelajaran yaitu bahasa Indonesia, matematika dan SPDP. Baik, kita mulai pembelajaran yang pertama. Pembelajaran pertama ini adalah bahasa Indonesia anak-anak tentang cuaca ya. Sini dijelaskan di buku yang awal ini, televisi menayangkan acara perakiraan cuaca hari ini ya. Acaranya adalah perakiraan cuaca tentang kondisi cuaca. Ada wilayah yang cerah, ada wilayah berawan, ada wilayah hujan. Nah, ini kondisi cuaca memang beda-beda anak-anak, tidak sama, setiap wilayah cuacanya tidak sama. Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu ya. Jadi apa yang dimaksud dengan cuaca? Cuaca itu adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Maka tidak sama ya, karena apa? Karena pada tempat dan waktu tertentu sehingga keadaan udaranya beda-beda ya. Maka di Indonesia ini kita memiliki 4 jenis cuaca, yaitu berawan, mendung, hujan, dan cerah ya. Ada 4 jenis cuaca: berawan, mendung, hujan, dan cerah. Cuaca yang berbeda dapat membuat manusia melakukan kegiatan yang tidak sama. Jadi kalau cuaca berbeda dapat membuat kegiatan manusia itu berubah. Contohnya misalnya petani ya, yang secara langsung itu pekerjaannya berhubungan dengan cuaca. Ketika cuaca hujan atau pada musim hujan ya, ketika hujan ini pada musim hujan biasanya cuacanya itu banyak hujan ya.
banyak hujan turun, biasanya petani mulai menanam sawahnya. Nah, pada saat musim kemarau, nah itu cuaca lebih banyak panas. Nah, pada saat itu petani biasanya mulai memanen hasil tanamannya. Nah, ini Nana gambar tentang acara televisi ya, acara televisi tentang perakiran cuaca di Indonesia. Ini ditunjukkan di sini, setiap wilayah beda-beda ya. Di Samarinda suhunya itu juga 2 derajat Celcius dan cuacanya hujan tambah petir. Di Banjarmasin ya, Banjarmasin suhunya sama, cuman hanya cuacanya berbeda yaitu cerah. Sedangkan di Palangkaraya cuaca juga cerah. Jadi setiap wilayah beda-beda. Ini tentang cuaca. Cuaca ini tidak sama di setiap daerah. Baik, Nana, kita lanjutkan di pembelajaran 1. Ayo membaca, mari kita baca sama-sama ya. Udin dan Beni bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk. Angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka asik bermain. Tiba-tiba langit berubah mendung. Awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Langit makin gelap. Angin bertiup cukup kencang. Hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Beni berlari. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari cuaca terasa dingin. Saat siang hari cuaca terasa sangat panas. Sore hari cuaca terasa dingin, angin bertiup lebih kencang. Hujan mulai reda. Beni dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat. Badan mereka kembali terasa segar. Cuaca malam hari terasa lebih dingin. Nah, dari bacaan ini Nana bisa kita pahami bahwa cuacanya berubah-ubah ya. Pada saat Udin dan Beni sedang bermain, di sini ditunjukkan cuaca cerah dengan angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba langit berubah mendung. Setelah itu awan hitam menutup matahari. Nah, ini menunjukkan cuacanya berubah. Cerah, dari cuaca cerah berubah menjadi cuaca mendung, bahkan awan hitamnya menutupi matahari. Tidak lama kemudian hujan rintik-rintik. Nah, cuacanya berubah menjadi hujan dan dengan angin yang bertiup cukup kencang. Sehingga apa? Sehingga cuaca terasa dingin ya, udaranya terasa dingin. Ini pada pagi hari. Jadi karena cuaca memang beda-beda ya. Kadang di pagi hari terasa dingin, siang hari terasa panas, sore hari terasa dingin, angin bertiup lebih kencang. Ini kondisi cuaca. Bisa bermacam-macam. Sering berubah ya. Ya, baik anak-anak, kita lanjut. Nah, sekarang kita mengamati ya. Melakukan pengamatan. Kalian perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Nah, gambar ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan cuaca mendung. Ini menunjukkan apa? Cuaca cerah. Yang ini hujan. Ini cuaca cerah ya, di pagi hari cuaca cerah. Yang ini cuaca berawan. Jadi gambar-gambar ini menunjukkan kondisi cuaca. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini ada simbol-simbol cuaca. Sini gambar ini ya, ada bulan, ada bintang. Ini menunjukkan cuaca malam hari yang cerah ya. Bulan dan bintang kelihatan nampak cerah.
gambar di sini ada gambar rintik-rintiknya. Ini awan hitam rintik-rintik berarti menunjukkan cuaca hujan. Yang ini awan hitam saja, tidak ada rintik-rintiknya, berarti ini menunjukkan cuaca mendung. Ini cuaca cerah tanpa awan ya, tidak ada awan, cuaca cerah. Sedangkan di sini ada awan, sehingga bahkan matahari tertutup sama awan. Ini menunjukkan cuaca berawan. Jadi ini simbol-simbol ya, simbol malam hari cerah, simbol hujan, simbol mendung, simbol cerah ya, biasanya siang hari, dan simbol berawan ini juga biasanya juga siang hari ya. Nah, kalian bisa mengamati nanti dengan menggunakan simbol itu. Misalnya pada waktu siang hari Senin bagaimana, cerah, maka milih yang gambar ini ya. Jadi gambar-gambar ini ditempatkan sesuai dengan kondisi cuaca masing-masing. Baik, kita lanjut. Ini anak kalian buat tulisan ya, tuliskan informasi yang kamu ketahui tentang keadaan cuaca sesuai dengan simbolnya. Gunakan kalimat yang baik dan mudah dimengerti. Nah, ini gambar cuaca cerah. Buat tulisan misal hari Senin pada siang hari cuaca sangat cerah dan udara terasa panas dengan disertai angin sepoi-sepoi. Begitu misalnya ya. Ya, ini nanti kalian bisa buat sendiri kalimatnya ya, tentang berawan dan tentang hujan. Nah, berikutnya anak-anak kita lanjutkan. Nah, ini pembelajaran berikutnya. Kalau tadi ini pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sekarang ini pembelajaran matematika ya. Nah, di sini dijelaskan kue, ini ibu bawa kue ya. Kue tersebut dipotong menjadi 2. Satu kue dipotong menjadi 2. Nah, kue ini tadi dipotong jadi 2 ya. Jadi ada 2 bagian. Setiap potongan disebut 1/2 atau 1/2. Nah, maka karena tadi dipotong jadi 2, maka setiap potongan ini sama dengan 1/2. Kedua potongan 1/2 ini ya, 1/2 ini dipotong, dibagi lagi menjadi 4 ya, dibagi jadi 4. Nah, sekarang menjadi 4 bagian sama besar ya. Setiap potongan disebut dengan 1/4 ya, atau 1/4 atau 1/4. Ini ditulis begini ya. Tiap potongan ini menilai 1/4. Yang ini tadi ini kan bagian dari 1 bagian kue potong jadi 2, jadi 1/2. Ibu memotong kue menjadi 8 bagian, berarti setiap potongan merupakan 1/8. Kalau tadi menjadi 2 menjadi 1/2. Kalau tadi dipotong jadi 4 menjadi 1/4. Dipotong menjadi 8 bagian maka menjadi 1/8 ya, dari kue yang utuh. Maka kita mengenal 1/2, 1/4 dan 1/8. Yang semuanya itu adalah bilangan pecahan. Ya, sekarang kita lanjut. Ayo berlatih mengenal pecahan sederhana. Anak di sini ada kue ya. Nah, kue A, ini ada kue B. Yang kue A ini dibagi 2 bagian sama besar. Yang kue B ini dibagi menjadi 4 sama besar. Ya, kue A dibagi 2 bagian sama. Satu kue dibagi 2 bagian yang sama. Nilai tiap bagian 1/2 atau 1/2. Nah, nilai tiap bagian ini, nah tiap bagian kue yang satu tadi bagi 2 ini nilainya adalah 1/2. Ini juga 1/2. Ini ada bagian diarsir ya. Nah, ini harus 1/2 atau dikenal dengan setengah ya, setengah ya, 1/2 atau setengah. Yang diarsir 1 dari 2 bagian nilainya 1/2 atau 1/2. Yang diarsir ini kan 1 ya, ini diarsir ya, ini tidak. Yang diarsir 1 bagian ini diarsir, nilainya berapa? Nilainya 1/2 atau 1/2, atau bisa disebut dengan setengah.
Lambang bilangan, lambang pecahan 1/2 ditulis 1/2 ya. 1 disebut pembilang, nah 1 yang di atas tempatnya ya. Jadi yang di atas ini disebut pembilang. 2 disebut penyebut. Nah, 2 yang di bawah ini disebut penyebut. Nah, jadi yang perlu diingat, yang di atas namanya pembilang, yang di bawah namanya penyebut. Sekarang kue B, 1 dibagi 4 bagian yang sama. Ini satu kue ini dibagi 4 ya, bagi 4 bagian yang sama. 1, 2, 3, 4. Awalnya satu kue dibagi menjadi 4. Nilai tiap bagian 1/4 atau 1/4. Nah, nilai tiap bagian ini adalah 1/4. Ini 1/4, ini 1/4, ini juga 1/4, ini juga 1/4 ya. Berikutnya yang diarsir 1 dari 4 bagian, nilainya 1/4 atau 1/4. Nah, ini ada bagian yang diarsir. Nah, ini kan satu bagian ya, satu bagian dari semuanya, satu bagian dari 4 bagian, maka ini nilainya adalah 1/4. Jadi juga yang sebelah sini sama, ini juga sama, ini juga sama, nilainya 1/4. Lambang pecahan 1/4 adalah 1/4. Nah, ini sama, ini ya 1/2. Ini juga ini 1/4. Yang atas ya 1 disebut pembilang karena letaknya di atas ya. Jadi yang letaknya di atas seperti 1/2 atau 1/4, 1 ini ada di atas maka disebut pembilang. Sedangkan yang bawah adalah penyebut. Yang di sini tadi penyebutnya 2, ini penyebutnya 4 ya. 4 disebut penyebut. Kalau di sini 2 disebut penyebut karena letaknya di bawah. Jadi di bawah namanya penyebut, yang di atas namanya pembilang. Baik, ini untuk latihannya anak-anak. Nomor 1, berapa bagian pizza yang sudah dimakan Udin? Ya, bisa dilihat. Ini pizza ini dibagi berapa bagian? 4 ya. Yang 1 sudah dimakan Udin ya. Tinggal 1, 2, 3. Yang sisanya di sini 4. Jadi satu bagian ini berapa nilainya? Yang dimakan Udin itu berapa nilainya? Baik, bisa kerjakan nanti. Ini ada berapa soal? Ada 7 soal ya. Yang ini dibagi 8 ya, bagi 8 bagian, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Maka kalau satu bagian ini berapa nilainya? Ya, sekarang kita beralih ke pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran Ayo Bernyanyi, berarti SBDP ya. Seni Budaya dan Prakarya. Di sini kita akan bernyanyi, judulnya lagu Ambilkan Bulan Bu ya, Ambilkan Bulan Bu, begitu lagunya. Nah, ketika dalam lagu ini Nana, ini ada tempo irama ya, ada tempo cepat, ada tempo sedang, ada tempo lambat ya, tempo irama lambat, tempo irama sedang, dan tempo irama cepat. Jadi setiap dalam lagu itu memiliki tempo irama, ada cepat, ada sedang, ada lambat ya. Nah, nanti bisa dicoba menyanyikan lagunya, bisa nanti tinggal akan ditemukan tempo lambat dan tempo cepat seperti apa. Nah, ini karangan A.T. Mahmud ya. Lagu ini nanti bisa dinyanyikan bersama-sama. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita. Pembelajaran ini pada pembelajaran ke-1 ya, di tema 5 subtema 1. Silakan dipelajari kembali di rumah, dipelajari dengan baik ya, diperhatikan. Semoga kalian mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat dan tentu juga menjadi anak yang soleh dan solihah. Amin. Demikian pembelajaran dari Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.